Kami rindu mendekat Tuhan, mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Sama-sama katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhta dalam hidup kami Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di bekerjalah Tuhan. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di bekerjalah ya Roh. Lawat kami Tuhan, bertakhta di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami rindu urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa kami sangat membutuhkan Engkau, bahwa kami sangat membutuhkan urapan lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada saat sore hari ini, setiap kami umat-Mu yang hadir bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah dunia yang begitu menakutkan hari-hari ini Tuhan, tetapi kami bersyukur Engkau masih menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih atas kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan, ketika kami datang dengan sungguh-sungguh menyembah, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu persiapkan setiap hati, pikiran kami, hidup kami, layakkan kami di hadirat Tuhan. Baik jemaat-Mu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau urapi semua, Engkau berkati semua. Sehingga setiap pujian penyembahan kami, bahkan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Kami akan memuji Engkau lebih lagi dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada sukacita? Puji Tuhan. Tetap kita bersukacita mempermuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Dia telah naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudusnya. Dan Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita angkat pujian berkata, lebih dari pemenang dari segala perkara. Sama-sama kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya.
jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari haleluya. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yesus adalah Raja segala raja. Amin. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita tetap bersorak memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita katakan pujian, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Jangankan kegoyahan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan kuasa tunduk dalam namanya yang luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terhalang. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus nama di atas segala nama. Puji Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dialah Yesus penolong yang setia dalam hidup kita. Dia tak pernah mengecewakan kita. Waktunya adalah waktu yang terbaik bagi kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku pernah, kembali katakan, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia. Haleluya. Memenuhi keperluan. Terima kasih, Engkau sangat baik. Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau tak pernah mengecewakan kami. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara. Di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap Tuhan segala perkara dapat ditangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya, Tuhan tetap percaya dengan kasih Kristus. Bu Mami yang bawa kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan buat sore hari ini. Tuhan sudah memberikan segala berkat kemurahan dalam kehidupan kami. Jika sampai hari ini kami ada, kami sehat semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah
puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan apa yang kami persembahkan kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Yalah Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami jika kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, berikan hikmat-Mu, pengertian kami untuk lebih lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh melangkah ya Tuhan di dalam mengiring Tuhan, dan biarlah kami boleh melangkah di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan pada sore hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bila ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan selain kuasa Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur kita dapat kembali lagi bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang lewat Bapak Gembala memberi saya kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Puji nama Tuhan, tidak berlama-lama kita langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini yang saya beri tema Roh Kudus Sang Penolong. Ya, katakan bersama saya 2, 3. Roh Kudus Sang Penolong. Sekali lagi ya, yang di rumah juga ikut sama-sama. 2, 3. Roh Kudus Sang Penolong. Ya, mungkin beberapa dari kita udah tahu ya, Roh Kudus itu penolong ya. Tapi pada kesempatan sore hari ini saya ambil kebenaran firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya menjelaskan lebih detail, saya memberikan poin-poin supaya kita lebih mengerti lagi firman Tuhan, lebih mengenal lagi Roh Kudus secara apa yang dikatakan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita langsung saja buka bersama-sama Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 17. Kita baca bersama-sama ya setelah hitungan ketiga. Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-17. Baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Ya, sangat simpel, mungkin ayatnya agak pendek gitu ya, tapi saya akan kupas sedikit lebih mendalam supaya kita mengerti. Maksudnya Roh Kudus Sang Penolong ini apa dan bagaimana cara kerjanya beliau ya. Dan seringkali Roh Kudus ini cuma salah diartikan ya. Nanti kita masuk jauh lebih dalam. Tapi sebelum itu ayat ini ditulis punya konteks, artinya punya cerita di baliknya. Jadi ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita baca perikopnya, Yesus menjanjikan penghibur. Next slide mungkin. Jadi ayat ini ditulis ketika Yesus ngobrol sama murid-murid. Ya. Dan kalau kita tahu ya, mungkin beberapa kita sudah ngerti rasanya ditinggalkan orang kekasih. Ya, mungkin suami atau istri atau bahkan anak ya, atau orang tua kita. Pasti enggak enak. Pasti berduka. Pasti enggak enak lah. Saya bayangkannya aja udah takut ya, enggak mau bayangkan ya. Kalau bisa saya dulu, kan biasanya kayak gitu kan. Kalau ditinggal orang kekasih itu sangat, ya begitu saudara. Sama seperti halnya di ayat ini. Di cerita ini sebenarnya murid-murid bagaimana perasaannya. Yesus bilang sendiri, bakal ditinggal lah. Dalam tanda petik bakal ditinggal. Dan secara kasat mata mereka merasakan Yesus selama 3 tahun bersama-sama. Ya, sebagai guru, sebagai
murid, mereka melihat sebagai guru yang mengasihi mereka, yang mengajar mereka, mengasihi, saling mengasihi, menunjukkan kemanusiaan Yesus dan menunjukkan kealahan Yesus. Tiba-tiba mau ditinggal, saudara. Bagaimana perasaan murid-murid? Ya. Yesus berbicara tentang, di ayat-ayat sebelumnya juga dia berbicara tentang kedekatannya dengan Allah Bapa. Jadi menurut murid-murid, kehilangan ini suatu yang menggoncang realita hidup mereka. Ya. Mungkin kalau udah ada yang merasakan ditinggal, tergoncang sekali memang. Kita kalau ngomong menghibur sudah, yang sabar itu gampang, enak. Tapi lebih baik kita menghiburnya ya diem aja di sebelahnya. Kita mungkin menghiburnya seperti itu. Tapi di sini murid-murid begitu tergoncang. Ya. Mereka ketakutan. Bagaimana ini ditinggal setelah 3 tahun bersama mengajar. Ya, kenapa saya berkata semuanya ini? Ya, sehingga kita mengerti bahwa saat Yesus meminta kepada Bapa supaya mereka diberi penolong, yaitu Roh Kudus, Yesus tidak berbicara tentang yang sepele atau ringan. Oh, kalau ada Roh Kudus, bagus. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, ya nggak apa-apa. Mungkin kita seringkali sepele ya. Wah, Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, udah doa selesai. Kita dapat kuasa, selesai gitu. Tapi di sini Yesus berbicara kepada Bapa untuk ngasih Roh Kudus. Itu bukan sesuatu yang sepele, saudara. Bukan sesuatu yang ya udah dapat Roh Kudus, dapat kuasa, selesai. Enggak. Tapi lebih daripada itu. Ya, Roh Kudus adalah benar-benar penolong seorang pribadi yang dibutuhkan. Roh Kudus nanti dijelaskan di poin-poin selanjutnya bukan sekedar kuasa, tapi seorang pribadi. Roh Kudus bukan sekedar tenaga dalam, yang ada di dalam gitu, enggak. Tapi seorang pribadi. Ini yang kita mesti dalami nanti. Bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Roh Kudus itu. Kita mulai poin-poinnya. Di poin yang pertama, masuk dalam poin yang pertama. Roh Kudus Tuhan yang menyertai. Poinnya sepele ya, Roh Kudus Tuhan yang menyertai. Ya, kebanyakan orang sudah tahu. Tapi kita masuk lebih dalam di ayat yang ke-16. Saya bacakan kembali. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita tadi udah nyanyikan lagu ya sebelum ini, penolong. Yesus. Oke. Dan di konteks ini penolong yang lain. Berarti ada penolong sebelumnya kan. Ya, yang bersama-sama dengan Yesus, yang bersama-sama dengan murid-murid, yaitu Yesus sendiri dalam wujud nyata manusia, ya sebagai penolong yang menyertai murid-murid, yang mengajar, mengingatkan murid-murid, yang menegur, yang menghajar murid-murid. Ya, tapi di sini Yesus berbicara kepada murid-murid bahwa dia minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, penolong yang lain. Jadi pekerjaan Yesus seakan-akan seperti dilanjutkan oleh Roh Kudus ya. Kalau di Perjanjian Lama ada misalnya Musa dilanjutkan oleh Yosua gitu ya. Elia diteruskan oleh Elisa. Di sini pekerjaan Yesus diteruskan oleh Roh Kudus. Namun jangan salah sangka, Roh Kudus tidak menggantikan Yesus. Karena Roh Kudus nggak mati di kayu salib ya. Roh Kudus membuat kehadiran Yesus, ini mungkin kalau mau dicatat atau diingat, ini penting sekali. Roh Kudus membuat kehadiran Yesus menjadi nyata di dalam hati dan hidup manusia. Jadi Roh Kudus tadi saya sudah bahas bukan soal energi saja. Roh Kudus bukan tentang tenaga dalam saja. Tapi dikatakan Roh Kudus adalah pribadi. Membuat kehadiran Yesus menjadi nyata di dalam hidup dan sikap manusia. Saya beri, ini artinya menyertai ya. Saya beri sedikit ilustrasi, mungkin agak susah. Supaya mempermudah mengerti. Maksudnya seperti ini. Kan kalau kita pernah lihat film, mungkin ada yang sudah pernah, ada yang belum. Seorang Kristen, dia hidup seperti biasa. Ya, tiba-tiba ada pintu terketok, ketok. Dibukalah pintu itu.
ternyata ada Yesus. Yesus masuk ke dalam rumahnya. Tapi dia cuma dijadikan sebagai tamu. Oh ya, sudah duduk. Waktu dia kerja, Yesus nggak ikut. Waktu dia tidur sama istrinya, Yesus nggak ikut. Ya, tapi suatu ketika dia mengizinkan Yesus. Oh ya, Yesus nggak cuma jadi tamu, dia masuk dalam hidupnya, ada dalam hatinya. Ketika di pekerjaan, Yesus ikut akhirnya kan? Yesus ikut. Tapi yang biasanya dia suka marah-marah. Marah-marah tanpa alasan ya. Bukan marah-marah karena memang kesalahan. Tapi marah-marah tanpa alasan. Tiba-tiba dia ada Yesus ikut. Dia diam. Dia gak marah-marah lagi. Terus lagi di rumah ketemu sama istrinya. Yang biasanya suka ngoceh gitu ya. Sama-sama perang gitu ya. Oh ada Yesus. Dia berhenti ngomong. Bisa mengontrol omongannya, lebih lemah lembut. Sama anak-anak, biasanya gak peduli karena ada Yesus. Dia juga akhirnya sama anak-anak ikut main, sama anak-anak dia perhatikan. Seperti itu. Ini salah satu ilustrasi saudara, buat hidup kita. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, itu membawa Yesus dalam kehidupannya. Seorang pribadi yang sama. Jadi mengubah hidup kita. Roh Kudus bukan sekedar ketika kita doa di sini menangis, wah selesai, pulang sama aja, pulang tetap. Tapi Roh Kudus membuat orang berubah, menyertai kita. Seorang pribadi yang menyertai kita dalam hati kita. Jadi nggak heran dunia ini nggak mengenalnya. Nanti dibahas ayat selanjutnya, ya. Jadi kita dijadikan sebagai anak-anak Tuhan, melihat kacamata sebagai Allah penolong, penghibur, menyertai kita. Artinya apa? Artinya di mana kita pasti akan mengalami sesuatu yang tidak mulus karena ada penolong. Menolong itu artinya apa? Membantu seseorang. Artinya orang itu lagi struggle, orang itu lagi dalam keterpurukan. Orang itu lagi dalam sesuatu yang menyengsarakan, makanya ada penolong. Ya. Artinya apa? Kita ini nggak bakalan selalu mulus. Ya, kalau kita sudah tahu sekarang ya kejadiannya corona, wah menggoncang juga ekonomi, bahkan ya semuanya. Tapi ketika ada Roh Kudus, bukan berarti semuanya jadi mulus, langsung hilang corona, langsung begitu saja, enggak. Tapi ada proses di dalamnya. Ada seorang pendeta punya anak. Ini kisah nyata. Dia merelakan anak itu tersiksa. Gimana tersiksa? Karena anak ini ternyata punya, di selaput matanya ini punya kekurangan ya. Ada penyakit. Jadi bapaknya merelakan anaknya untuk diinfus. Untuk dioperasi saudara. Untuk ketakutan. Seorang bapak merelakan anaknya menderita, bapak itu juga menderita saudara. Tapi apa? Untuk kebaikan anak ini. Supaya apa? Matanya itu jadi sehat. Supaya penyakit dalam matanya itu diangkat. Sama seperti itu. Bapa di surga seringkali merelakan kita dalam kesengsaraan. Untuk apa? Diproses. Supaya dosa itu bisa tercabut. Bahkan Bapa di surga juga merelakan anaknya yang tunggal. Yesus sendiri. Sebagai Allah sejati, manusia sejati turun ke dunia. Ya, mati, menderita, mati. Kalahkan maut, bangkit, naik ke surga, sediakan tempat buat kita yang percaya. Kita diangkat jadi anaknya juga. Kasih yang begitu luar biasa. Penyertaan Roh Kudus. Bicara tentang hal ini saudara. Kita masuk poin yang kedua. Roh Kudus itu pribadi yang seperti apa? Dia pribadi ilahi yang diam di dalam kita. Dia menyertai kita ketika kita dalam masalah, pergumulan. Dia menyertai kita, dia ada. Mengubah hidup kita, memproses kita. Dia gak cuma ada, tapi dia ada di dalam kita.
pribadi yang ilahi. Ilahi itu yang luar biasa, saudara. Ya, kita baca ayat yang ke-16, saya bacakan buat Bapak Saudara. Aku akan meminta pada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bicara tentang kekekalan, terus menerus, berkelanjutan. Pribadi ini ada di dalam hidupnya terus menerus. Ya. Di dalam kitab Efesus ditulis kita bisa mendukakan Roh Kudus. Ya, ini juga sangat penting bagaimana kita harus tidak mendukakan Roh Kudus. Artinya apa? Sudah tahu itu Roh Kudus tapi terus menolaknya, terus sampai mati ditolak. Ya, ini sangat berbahaya ketika kita mendukakan Roh Kudus. Barang tidak bisa kita buat sedih hanya orang. Mengapa saya katakan ini? Karena banyak orang berpikir Roh Kudus itu seperti tenaga dalam, energi saja. Yang kuasa saja, nggak bisa didukakan. Enggak. Roh Kudus itu seorang pribadi yang bisa didukakan. Ketika melihat kita terus menerus dalam dosa, bisa-bisa berduka lama-lama. Tapi itulah Roh Kudus, mengasihi kita, terus melindungi kita, terus ada dalam hidup kita. Kalau dikatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-16, Yohanes 14 ayat 26, dia penolong, penghibur, bahkan pengajar yang mengajar kita, yang mengingatkan kita. Terus mengingatkan di dalam hidup kita. Dia pribadi ilahi yang ada di hati kita. Hati itu berbicara seluruh fokus kehidupan. Jadi pikiran, perasaan, tindakan, itu bicara tentang hati. Jadi hati itu bukan cuma perasaan, sakit hatiku karena perasaan kan. Tapi hati bicara tentang seluruh kehidupan kita. Pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, semuanya. Itu Roh Kudus ada di dalam hati kita. Hari ini dunia mungkin kesulitan melihat Tuhan. Tetapi tidak sulit bagi dunia untuk melihat saudara dan saya. Dan menilai kita, wah itu anak Tuhan itu. Tapi kok sama aja, gak ada perbedaan. Kita dengan gampang dinilai oleh orang di luar sana. Banyak gereja-gereja, ya bukan di sini saya tahu, di luar sana. Wah kok bahasa roh tapi kok kayak gitu hidupnya. Wah. Jadi batu sandungan. Tapi ketika benar-benar Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita dijadikan haus akan firman Tuhan. Dijadikan haus akan perubahan yang ilahi. Jujur saya dulu gak ada ya kepikiran untuk jadi hamba Tuhan, pendeta ya. Tahu nakal ya, gak mau, pokoknya paling gak suka jadi pendeta gitu ya. Tapi nyata dalam hidup saya perubahan itu. Roh Kudus mengubahkan hari ke hari. Gak kerasa, kok tiba-tiba saya udah gak gini lagi ya. Tiba-tiba saya udah berubah lagi. Jujur sekarang masih banyak kekurangan. Tapi saya yakin dan percaya ketika Roh Kudus terus saya undang dalam hati saya. Perubahan saya akan terus progres, naik. Sama seperti iman. Tadi pagi saya bicara tentang iman Thomas ya. Keraguan-raguan menjadi iman. Terus naik, progresif. Ketika kita terus mengundang Roh Kudus. Hari-hari ini kita berdoa 10 hari untuk kenaikan, untuk kepenuhan Roh Kudus. Ikut jam-jam doa. Mungkin karena corona bisa di rumah masing-masing. Live streaming disediakan. Kita sama-sama berdoa, minta Roh Kudus. Kalau di Matius dikatakan, mintalah maka akan kuberikan kepadamu, carilah, ketuklah. Ya, itu banyak ditafsirkan soal berkat dan mujizat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca di Lukas, bicara tentang Roh Kudus, Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada yang memintanya. Minta Roh Kudus. Karena dunia tidak dapat lihat itu. Tuhan bekerja melalui kita. Ya, bukankah itu hari Pantekosta? Ketika murid-murid dulu, yang dulunya adalah seorang nelayan biasa, ada yang dokter, ada yang pemungut cukai, ada orang-orang yang mungkin gak dipandang dan lain sebagainya. Dia mau memberitakan Injil, yang Injil itu adalah batu sandungan buat orang Yahudi. Injil itu adalah kebodohan buat orang Yunani. Itu adalah suatu mission impossible. Misi yang gak mungkin.
Tapi bagaimana mereka bisa? Ketika Pantekosta itu, hari Pantekosta yang minggu depan kita akan rayakan. Turun Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Mereka dengan berani memberitakan Injil. Berani memberitakan Injil. Kalau tadi pagi saya juga cerita tentang Thomas, dia mati karena memberitakan Injil. Dipanah saudara, kalau Thomas itu. Banyak murid-murid lain, Petrus disalib terbalik, Paulus ya, seperti itu. Progresif. Jadi sekarang ya saya gak menuntut Bapak Ibu Saudara seperti itu, saya sendiri belum tentu bisa. Karena itu terus progresif, hari ke hari. Semakin dikuatkan, semakin berani memberitakan Injil. Ketika Roh Kudus hidup dalam hidup kita, hati kita, semakin berani memberitakan Injil. Saya dulu setelah kelas 1 sekolah Alkitab Batu, belum berani memberitakan Injil, saudara. Bapak Ibu Saudara. Jujur, udah belajar Alkitab, udah ngerti Alkitab, tapi belum berani. Tapi ketika kelas 2 saya diubahkan pembaharuan budi saya tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan cuma berbicara tentang kenyamanan, keenakan hidup, kemewahan hidup, kebutuhan saya saja. Tapi bicara tentang orang lain. Murid-murid semua dipenuhi Roh Kudus lalu berani memberitakan Injil. Dipenuhi Roh Kudus berani memberitakan Injil. Gak ada dipenuhi Roh Kudus hidup enak-enak, tenang-tenang dan gak berbuat apa-apa gitu. Enggak. Tapi dipenuhi Roh Kudus berani memberitakan Injil. Susah-susah, berat-berat. Tapi ketika kita mau belajar, kita minta Roh Kudus, cari terus, ketuk. Roh Kudus memampukan. Dan gereja akan memperlengkapi jemaat untuk berani memberitakan Injil. Di situasi hari-hari ini dunia begitu, ya mungkin gak mungkin lah. Banyak ateis, banyak orang yang gak percaya Tuhan. Banyak orang-orang yang mendiskreditkan Kristen, mempertanyakan Alkitab. Wah, mempertanyakan Alkitabmu itu palsu. Ada yang bilang Alkitabmu itu bukan Yesus yang bikin tapi Paulus. Jadi agamamu bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus. Ada seperti itu, banyak sekali. Tapi ketika terus kita penuh Roh Kudus, selalu mencintai firman, kita baca, kita bisa jawab saudara. Roh Kudus kasih hikmat. Ketika kelas 2 saya, waktu itu ada Bapak Yosep ya, di sini khotbah. Dia yang selalu sharing ke saya. Ketika kamu baca firman Tuhan, Yos, jangan baca karena disuruh baca, urut sampai selesai, katam gitu ya. Tapi kamu baca karena kamu rindu. Sebelum kamu baca, kamu doa sama Roh Kudus, minta artinya apa sih? Maksudnya apa sih? Jadi enggak cuma comot ayat yang kelihatannya keren, kelihatannya bagus untuk kita, enggak. Tapi dibaca betul-betul supaya kita mengerti, oh maknanya apa gitu. Roh Kudus akan menerangi, memberikan kita hikmat. Ya, yang ketiga, Roh Kudus, ya ini yang paling penting, yang seperti tema yang kita akan lihat. Roh Kudus penolong yang membela kita. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan ayat yang ke-26, satu konteks, masih satu cerita. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kalau di sini mereka pakai kata yang hampir mirip ya, di ayat 16 dan 26 pakai kata penolong yaitu parakletos. Ya, next slide mungkin. Dan parakletos ini punya dua sisi ya. Yang satu sisinya lembut, yang satu sisinya kuat. Artinya ya, yang pertama sisi halus itu berbicara tentang penolong, penghibur, penasehat. Jadi dia yang menolong kita ketika kita dalam masalah, yang menghibur kita ketika kita dalam duka, yang menasehati kita ketika kita berbuat salah. Tapi dia juga punya sisi yang strong, kuat. Dia membela kita. Dia mendakwa musuh. Melindungi kita. Dari apa? Dari pihak luar. Baik ya musuh-musuh di luar. Tapi juga dari dalam. Seringkali mungkin hati kita terintimidasi oleh kita sendiri. Kita minder, oh kamu itu orang berdosa. Saya ini orang berdosa. Saya ini gak layak. Saya ini gak layak melayani.
Saya ini bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, gitu terus. Saya nggak mampu gitu terus. Tapi Roh Kudus mengingatkan, kamu ini orang yang diselamatkan. Kamu anak-anak Allah. Kamu ini orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Kamu ini Roh Kudus yang selalu melindungi kita, mengingatkan kita bahwa kita mampu bukan karena kita sendiri, tapi kita mampu karena ada Roh Kudus. Jadi jangan selalu, aku ini memang orangnya seperti ini. Udah 40 tahun. Udah 40 tahun aku seperti ini. Gitu ya. Aku gak bisa berubah. Itu menutup Roh Kudus ketika dia mengingatkan kita. Menutup Roh Kudus ngomong, udah aku gak bisa, aku gini aja. Gitu. Seperti itu Bapak Saudara. Jadi ketika kita mengundang Roh Kudus, ingat, ya dia parakletos kita, penolong kita, penghibur kita, penasehat kita, pribadi, bukan sekedar kekuatan dari dalam, tapi seorang pribadi yang ilahi, yang hebat, luar biasa itu. Dan yang terakhir, ya, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menjamah hati kita. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Apa kebenaran itu? Kalau sekarang hari ini banyak sekali namanya self-truth, kebenaran diri sendiri. Menurutku benar kok, pokoknya aku benar gitu. Karpe dewe akhirnya jadinya, bahasa jeleknya karpe dewe. Tapi itu banyak sekali, kebenaran diri, subjective morality. Kalau bahasa kerennya ya sudah sedikit-sedikit keren ya. Tapi kita lihat kebenarannya yang dimaksud apa? Ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Roh Kudus datang bukan dengan sesuatu yang baru kayak gitu, enggak. Tapi dia datang untuk menjelaskan Injil, menjelaskan tentang Yesus Kristus. Dialah kebenaran itu, firman Allah. Kebenaran itu. Roh Kudus. Jadi aneh bagi saya kalau kita dipenuhi Roh Kudus tapi enggak mencintai firman Tuhan. Aneh bagi saya ketika kita dipenuhi Roh Kudus tapi tutup, udah hari Minggu baru dibawa. Ibadah tok baru dibaca. Seperti itu. Roh Kudus itu enggak terlepas dari firman Tuhan. Makanya namanya Tritunggal. Bapak Gembala sering jelaskan juga. Allah, Bapa di surga, Roh Kudus, dan firman itu Yesus. Kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Kebenaran itu Yesus gitu. Makanya kita kembali lagi merendahkan diri kita. Kita sadar sebenarnya kita nggak layak terima semuanya ini. Kalau Allah mau jahat-jahatan ya, kalau Allah mau terlalu maksudnya adil, nggak pakai kekasih, wah langsung mati semua, hilang, sudah selesai. Kita mati dalam kekekalan selama-lamanya. Tapi karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, saya nggak bosan-bosan tentang Injil ya. Dia karuniakan anaknya yang tunggal, Yesus Tuhan kita. Supaya menebus setiap orang yang percaya. Supaya kita nggak binasa. Pekerjaan kita, keluarga kita, apalagi makan kita, semuanya yang di dunia ini, semuanya fana saudara. Gak lama ya udah selesai. Kalau udah selesai, bicara soal apa? Kekekalan saudara. Pilihannya dua, mati kekal atau hidup kekal. Kalau orang ateis bicara soal kalau udah mati ya udah mati, hilang, gak kerasa apa-apa, katanya seperti itu. Saudara tinggal pilih lebih mana menguntungkan. Ya, karena waktu ya. Tapi sedikit saya jelaskan ini. Lebih mana menguntungkan? Kalau kita ikut mereka, hal yang paling bagus itu adalah hal yang paling buruk bagi kita. Maksudnya apa? Ketika misalnya ya jelek-jeleknya ateis yang benar, ya udah kita nggak apa-apa kan? Nggak kena apa-apa. Tapi kalau misalnya Kristen yang benar dan itu yang kita percaya sekarang, kita ikut ateis, nggak percaya Tuhan. Cilaka saudara. Kalau soal cuan-cuan, ya gak bocuan. Ya.
Gak cuan, gak untung kita ikut mereka. Tapi ketika kita ikut Kristus, gak cuma keselamatan yang kita dapat saudara. Tapi ada mahkota yang Bapak Gembala sudah jelaskan beberapa waktu lalu. Dan keselamatan kita itu keren. Kalau di luar Kristen, selain Yesus, keselamatan itu diperoleh karena usaha sendiri. Wah, berbuat baik, berbuat amal dan lain sebagainya. Semua kita lakukan. Untuk apa? Untuk selamat. Artinya apa? Egois sebenarnya. Kita berbuat baik untuk diri kita sendiri supaya kita selamat. Tapi Yesus nggak ngasih tahu, ya. Yesus itu nggak ngajarkan kita tentang keegoisan. Kenapa kita berbuat baik? Karena kita diselamatkan. Mengapa kita mengasihi orang lain? Karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita nggak egois, kita melakukan semuanya yang baik, melayani Tuhan, menolong sesama, bersama-sama. Itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk mereka. Tapi kalau orang di luar sana melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, ya banyak sekali. Untuk cari tampang, untuk diselamatkan, untuk macam-macam. Tapi hanya kekristenan yang melakukan perbuatan baik karena untuk orang tersebut. Kalau kita lihat banyak sekali misionaris datang ke Papua, datang ke mana, ke Kalimantan, pelosok-pelosok. Orang bule-bule saudara, yang hidupnya enak. Ngapain? Susah-susah ke pedalaman. Karena ada Kristus, ada Roh Kudus yang sudah terlebih dahulu mengasihi orang itu. Sehingga dia mau, rela saudara, turun. Sama karena Yesus Allah sendiri sudah turun ke dunia sebagai manusia. Kita punya pribadi yang diteladani. Yang luar biasa dalam kehidupan. Roh Kudus terus hidup dalam hidup kita. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, ketuklah. Hari-hari ini ya, tinggal 8 hari ke depan, 7 hari ke depan kita bisa berdoa. Saya harap gak cuma sampai di situ karena ada event doa kepenuhan Roh Kudus, wah kita minta Roh Kudus, enggak. Seterusnya. Karena apa? Hidup kita terus berproses. Imannya semakin naik. Mungkin kadangkala stuck gitu ya, wah susah. Tapi kita berusaha, Roh Kudus minta tolong, Roh Kudus minta tolong. Keraguan-raguan hadir, masalah hadir, Roh Kudus minta tolong stuck. Tapi terus naik lagi, Roh Kudus naik lagi. Turun sedikit naik lagi. Turun sedikit naik lagi. Sampai akhirnya kita mati. Kita disempurnakan. Nanti jadi sempurna. Tubuhnya baru, semuanya baru. Kita masuk ke kerajaan yang kekal. Puji nama Tuhan, firman Tuhan gak saya panjangkan, saya panggil pemain musik maju ke depan. Kita sama-sama nyanyikan Yesus Tuhan ditinggikan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Pribadi yang mengasihi kami. Mungkin ada bapak ibu saudara punya saudara yang belum mengenal Kristus. Punya teman atau kerabat terdekat yang belum mengenal Yesus. Pelan-pelan kita ngajak mereka. Gak harus ngajak ke gereja, yuk ke gereja jadi Kristen. Enggak. Mengikut Yesus bukan soal ID, bukan soal KTP-nya Kristen, enggak. Tapi bagaimana kerelaan memberitakan kabar baik, keselamatan itu. Saya yakin susah hari-hari ini banyak orang-orang yang gak mau percaya sama Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang mengingkari adanya Tuhan. Bahkan hari-hari ini kita mungkin sedikit tertekan. Tapi Roh Kudus terus menolong kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu.
Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang adalah sumber dari segala sesuatu, Allah Anak yang adalah Yesus Kristus Tuhan kita, yang datang ke dunia, mati, tebus dosa kita, bangkit kalahkan maut, dan naik ke surga, sediakan tempat buat kita yang percaya. Terpujilah Allah Roh Kudus, Allah Parakletos kami, yaitu penolong kami, penghibur kami, penuntun kami dalam segala kebenaran. Allah ketiganya yang esa, yang memiliki kuasa, tak pernah berubah, tak pernah salah, dan maha kuasa, maha hadir. Kuasanya tidak berubah sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pada kesempatan sore hari ini kami belajar tentang Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami terus berani memberitakan Injil kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Lebih hari lebih mencintai Engkau lagi. Lebih hari ditambahkan iman kami. Lebih hari ditambahkan kekuatan kami menghadapi masalah hidup ini Tuhan. Hari-hari ini kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia yang mengalami masalah Tuhan. Engkau jamah dalam nama Yesus, kami yakin dan percaya rencana-Mu indah dalam hidup kami. Ada rencana yang baik di balik keburukan yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur buat semuanya dalam kehidupan kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman ibadah kita secara dan streaming. Seminggu ke depan kita akan mengikuti doa kepenuhan Roh Kudus mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dimulai jam 6. Di tempat ini saudara boleh hadir, tentunya dengan menjaga batas-batas yang nyaman, baik pakai masker, jaga jarak, masuk cuci tangan, supaya kita bisa dengan luasa berdoa. Silakan, yang di rumah juga bisa mengikuti secara streaming. Kemudian minggu depan kita akan tanggal 31, kita boleh merayakan hari Pentakosta. Saya ulangi, hari Minggu tanggal 31 kita bisa merayakan bersama hari Pentakosta, pagi jam 6, sore jam 4, kemudian ada sekolah minggu. Saya menghimbau juga orang tua mengarahkan anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun di rumah secara streaming. Saya akan laporkan kegiatan bakti sosial yang sudah kita laksanakan. Kemarin tepatnya kita sudah salurkan berkat-berkat yang saudara kumpulkan. Terima kasih buat semuanya, sembako-sembako yang sudah dikumpulkan. Yang kami terima sebanyak 223 paket. Kemudian yang kita keluarkan ataupun kita salurkan sebanyak 180 paket untuk lingkungan depan, lingkungan filia, lingkungan belakang, tukang becak dan hamba-hamba Tuhan yang ada. Bahkan yang ada di Curah Nongko, ada di Jember, di Tanjung Rejo. Jadi kita salurkan ya. Sebanyak 180 paket, kemudian masih sisa 43 paket untuk kita simpan, bukan untuk berarti kita simpan untuk ke depan, 2 bulan ke depan ataupun bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan. Jadi persediaan kita ya. Terima kasih buat semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah berbuat baik dan Tuhan sudah memberkati kita. Biar kita berdampak, kita menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih buat Saudara Yosua yang sudah melayani. Bapak Ibu Saudara, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita sangat lemah. Jadi saya harap saudara banyak waktu berdoa hari-hari ini, minta
supaya dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus itu ya. Roh Kudus itu persekot, jaminan. Nah, ya. Jadi saudara, banyak orang yang masih bimbang, tapi kalau Roh Kudus saudara terima, saudara pasti yakin ya. Yakin dan nggak bisa tinggalkan Tuhan. Itu Roh Kudus yang begitu kuat ya. Sukacita, persekot sorga. Saudara kalau sudah alami Roh Kudus, sudah nikmati sorga itu, tapi persekot sedikit aja ya, tapi pasti itu. Jadi saya harap saudara hari-hari ini jam 6 sore ada waktu berdoa 1 jam di gereja. Yang di rumah boleh ikuti ya. Untuk minggu depan kami harap saudara boleh ikuti kembali ya kebaktian kita Hari Raya Pentakosta. Saya baca di HP ada perubahan. Pemerintah sudah longgarkan tentang ibadah itu, tapi saudara kalau bisa datang, harap datang, tapi bijaksana, harus bijaksana ya. Jadi jaga jarak, saudara jaga bersih, jaga kesehatan, imunitas saudara tingkatkan terus ya supaya tetap sehat ya. Dan hari-hari ini ada banyak yang kena wilayah kita ini termasuk ya. Saudara harus hati-hati, pakai masker dan jaga jarak sama orang-orang luar teristimewa. Ya, Tuhan memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita ini. Kita nyanyi kor yang tadi. Kita akan tutup dalam doa. Yang hadir di sini kami harap berdiri, yang di rumah juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Jamah hatiku dengan nurani, itu selalu dekat denganmu dan di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Sore hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Betapa pentingnya Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam kami Tuhan. Penolong, penghibur yang menguatkan, yang membela, yang menyertai kami. Bahkan yang memberi hikmat, memberi kemenangan-kemenangan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Roh Kudus memenuhi seluruh umat-umat tebusan di tempat ini. Hari-hari di mana kami dapat berdoa, baik di gereja maupun di tempat masing-masing. Biarlah Tuhan taruh haus, kerinduan akan kuasa itu. Biar Tuhan penuhkan kami semua Tuhan. Firman-Mu katakan minta, percaya saja, terima. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itu sebabnya Tuhan beri iman yang teguh kepada semua kami umat-umat tebusan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada sore hari ini. Baik hamba Tuhan yang memimpin puji-pujian, melayani firman Tuhan, pemain musik, dan seluruh yang hadir pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Yang di rumah-rumah Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, jaga kami di dalam hadirat-Mu, jaga kami di dalam perlindungan Tuhan, aman di dalam naungan Tuhan. Itulah janji-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan sebentar kalau umat-umat-Mu juga membawa persembahan, kuduskan oleh kuasa firman-Mu, milik Tuhan yang dikembalikan. Semuanya Tuhan berkati, dan seluruh berkat-berkat itu